pada waktu itu, banyak juga orang China yang Muslim. Semua masukan bagi Prabu Brawijaya tersebut, tidak satu pun yang diperhatikan secara sungguh-sungguh. Para pejabat daerah mengirimkan surat khusus kepada Sang Prabu yang isinya mengeluhkan tingkah laku para pendatang baru ini. Namun, tetap saja, ditanggapi acuh tak acuh. Hingga pada suatu ketika, manakala ada acara rutin tahunan di mana para pejabat daerah harus menghadap ke ibu kota Majapahit sebagai tanda kesetiaan, Ki Ageng Kutu, Adipati Wengker Ponorogo sekarang, mempersembahkan tarian khusus buat Sang Prabu. Tarian ini masih baru, belum pernah ditampilkan dimanapun. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piranti tari bernama Dadak Merak, yaitu sebuah piranti tari yang berupa duplikat kepala harimau dengan banyak hiasan bulu-bulu burung merak di atasnya. Dadak Merak ini dimainkan oleh satu orang pemain, dengan diiringi oleh para prajurit yang bertingkah pola seperti banci. Sekarang dimainkan oleh wanita tulen, ditambah satu tokoh yang bernama Pujangganom dan satu orang jatilan. Sang Pujangganom tampak menari-nari acuh tak acuh, sedangkan jatilan melompat-lompat seperti orang gila. Sang Prabu takjub melihat tarian baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Kamulyaning kita sesama. Dalam kesempatan ini TV Ora Ono akan membahas tentang sejarah, cerita, legenda dan mitos. Sahabat setia YouTube channel TV Ora Ono, semoga yang menyaksikan tayangan ini insya Allah selalu diberikan nikmat kesehatan dan diburahkan rezeki serta umur panjang yang bermanfaat. Dan bagi sahabat budiman yang belum memencet like dan subscribe serta nyalakan notifikasinya, tolong luangkan jari Anda untuk memencet subscribe dan nyalakan notifikasinya, agar mendapatkan informasi tayangan terbaru dari channel TV Ora Ono. Kembali ke pokok pembahasan, sejarah, cerita, legenda dan mitos. Kelanjutan, runtuhnya Kerajaan Majapahit. Dalam sejarah leluhur menceritakan sebagai berikut. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Adipati Pecatanda, atau Adipati Terung yang terkenal itu. Kembali ke Jawa, Dewi Anarawati yang Muslim itu telah berhasil merebut hati Prabu Brawijaya. Dia lantas menggulirkan rencana selanjutnya setelah berhasil menyingkirkan pesaingnya, Tan Eng Kian. Dewi Anarawati meminta kepada Prabu Brawijaya agar saudara-saudaranya yang Muslim, yang banyak tinggal di pesisir utara Jawa, dibangunkan sebuah asrama, sebuah pesantrian, sebuah padepokan, seperti halnya padepokan para pandita Siva dan para Wiku Buddha. Mendengar permintaan istri tercintanya ini, Prabu Brawijaya tak bisa menolak. Namun yang menjadi masalah, siapakah yang akan mengisi jabatan sebagai seorang guru layaknya padepokan Siva atau Mahawiku layaknya padepokan Buddha? Pucuk dicinta ulam tiba, Dewi Anarawati segera mengusulkan, agar diperkenankan memanggil kakak iparnya, Syekh Ibrahim As-Samarkan yang kini ada di Campa untuk tinggal sebagai guru di asrama Islam yang hendak dibangun. Dan lagi-lagi, Prabu Brawijaya menyetujuinya. Para pembesar Majapahit, para pandita Siva dan para Wiku Buddha, sudah melihat gelagat yang tidak baik. Mereka dengan halus memperingatkan Prabu Brawijaya, agar selalu berhati-hati dalam mengambil sebuah keputusan penting, tak kurang-kurang, Sabdo Palon dan Naya Genggong, punakawan terdekat Prabu Brawijaya juga sudah memperingatkan agar momongan mereka ini berhati-hati, tidak gegabah. Namun, Prabu Brawijaya, bagaikan orang mabuk, tak satupun nasihat orang-orang terdekat beliau dengarkan. Perekonomian Majapahit sudah hampir didominasi oleh etnis China semenjak Putri Tan Eng Kian diperistri oleh Prabu Brawijaya, dan memang itulah misi dari Kekaisaran Tiongkok. Kini, dengan masuknya Dewi Anarawati, orang-orang Muslim pun mendapat kesempatan besar. Apalagi, pada waktu itu, banyak juga orang China yang Muslim. Semua masukan bagi Prabu Brawijaya tersebut, tidak satupun yang diperhatikan secara sungguh-sungguh. Para pejabat daerah mengirimkan surat khusus kepada Sang Prabu yang isinya mengeluhkan tingkah laku para pendatang baru ini. Namun, tetap saja, ditanggapi acuh tak acuh. Hingga pada suatu ketika, manakala ada acara rutin tahunan di mana para pejabat daerah harus menghadap ke ibu kota Majapahit sebagai tanda kesetiaan, Ki Ageng Kutu, Adipati Wengker Ponorogo sekarang, mempersembahkan tarian khusus buat Sang Prabu.
Tarian ini masih baru, belum pernah ditampilkan dimanapun. Tarian ini dimainkan dengan menggunakan piranti tari bernama dadak merak, yaitu sebuah piranti tari yang berupa duplikat kepala harimau dengan banyak hiasan bulu-bulu burung merak di atasnya. Dadak merak ini dimainkan oleh satu orang pemain, dengan diiringi oleh para prajurit yang bertingkah pola seperti banci. Sekarang dimainkan oleh wanita tulen, ditambah satu tokoh yang bernama Pujangganom dan satu orang jatilan. Sang Pujangganom tampak menari-nari acuh tak acuh, sedangkan jatilan melompat-lompat seperti orang gila. Sang Prabu takjub melihat tarian baru ini. Manakala beliau menanyakan makna dari suguhan tarian tersebut, Ki Ageng Kutu, adipati dari Wengker yang terkenal berani itu, tanpa sungkan-sungkan lagi menjelaskan, bahwa dadak merak adalah simbol dari kerajaan Majapahit sendiri. Kepala harimau adalah simbol dari Sang Prabu. Bulu-bulu merak yang indah adalah simbol permaisuri Sang Prabu yang terkenal sangat cantik, yaitu Dewi Anarawati. Pasukan Banci adalah pasukan Majapahit. Pujangganom adalah simbol dari pejabat teras, dan jatilan adalah simbol dari pejabat daerah. Arti sesungguhnya adalah, kerajaan Majapahit, kini diperintah oleh seekor harimau yang dikangkangi oleh burung merak yang indah. Harimau itu tidak berdaya di bawah selangkangan sang burung merak. Para prajurit Majapahit sekarang berubah menjadi penakut, melempem dan banci, sangat memalukan. Para pejabat teras acuh tak acuh dan pejabat daerah dibuat kebingungan menghadapi invasi halus, imperialisasi halus yang kini tengah terjadi. Dan terang-terangan Ki Ageng Kutu memperingatkan agar Prabu Brawijaya berhati-hati dengan orang-orang Islam. Bersambung. Wallahu a'lamu bisyawab. Demikian ringkasan tayangan. Semoga bermanfaat, dan untuk menambah wawasan pengetahuan tentang sejarah leluhur kita. Sahabat TV Ono TV Ora Ono, jika ada kekurangan atau kesalahan serta kehilafan dalam alur ringkasan tayangan ini, saya pribadi TV Ono TV Ora Ono, memohon maaf, kehilafan kesalahan murni dari diri pribadi saya, adapun kebenaran mutlak milik Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih sahabat, menyaksikan tayangan ini sampai akhir purna, dan jangan lupa tinggalkan jejak sahabat untuk menekan like, subscribe dan nyalakan notifikasinya, tombol loncengnya. Matur sembah nuwun, salam rahayu. Jika ada sumur di ladang, bolehkah menumpang mandi? Jika Gusti Allah memberikan kesempatan umur panjang, insya Allah kita akan jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.